Korea. Barulah dia bertanding aslinya di Inggris, All England. Nah ibu juga nggak langsung dulu latihan dulu. Latihan lagi, santai aja latihan lagi. Tapi dinikmatin. Latihan lagi. Gitu. Ya itu kan Pak Haji ya. Terus kadang-kadang dibangunin suami. Bangun bang. Ini kayak mana sih katanya tuh. Kok udah ke RDA udah berapa kali ini. Masih ini bukan ini salah kamu. Karena kadang bisa saya ngelakuin bangun jam 00, kadang Ibu itu sukanya disentuh atau menyentuh? saya nyentuh. Wah. Jadi kalau ngerangkul dia kan kalau apalagi kalau dia marah gitu ya. Kenapa Pak? Terus saya peluk, kenapa Pak peluk? Tapi kalau untuk melakukan ML itu, waduh. Apa beratnya? Beratnya itu kayak mana ya? Deketin dulu, sakit itunya. Oh, deketin. Udah periksa. Emang dia udah diomongin dokter juga. Bukan, ibunya udah diperiksa. Udah. Dokter itu pas itu. Jadi maunya saya nih gurunya. Sebelum alat kelaminnya suami dimasukin ke alat kelamin ibu. Kalau bisa jarinya suami dulu yang masuk ke alat kelamin ibu. Jarinya dulu. Jadi jarinya suami dimainin alat kelamin ibu pakai jarinya dulu. Jarinya. Ntar ini tangannya dimasukin lagi dulu. Begitu. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakarnya Bu. Saya dapat piala dari luar negeri, dari dunia. Pakar Kobel. Dari perusahaan PT Kobel. PT Kobelko. Itu mah beko. Ngeduk. Jadi alat kalau Kobelko kan gini. Kalau saya gini. Kobel. Emang ada kelainan. Saya kena itu, kena virus. Bukan virus dari. Enggak, saya waktu itu saya juga periksa. Terus saya kena virus. Iya. Jadi Apa katanya? Dokter kan lahiran anak Itu Bu. lahiran enggak apa-apa ya Pak. nggak apa-apa. Lahiran anak pertama dia udah 10 bulan. Nah, udah itu kan ketubannya pecah. Nah, tapi dia ini enggak ada reaksi, enggak ada bukaan sama sekali. Nah, pas diiniin dokter itu 4 dokter gitu ya, kandungan. Di situ tuh ada jalan bayi itu ada 2. Jadi 2 itu enggak sama-sama mendukung katanya kayak gitu. Nah, terus suaminya mana? Udah lahiran udah sesar ya Pak dia. Dipanggilnya Pak, ibu ini kendalanya di sini. Nanti kalau suatu saat ibu ini ketika berhubungan dia sakit atau dia enggak kuat itu efek dari Itu kan kata dokter. Itu kata dokter. Tapi kan kata Pak Haji beda. Pak Haji kan bilang di Kobel dulu. Jadi nggak boleh alat kelamin suami langsung masuk alat kelamin ibu, nggak boleh. Saya nggak mau. Karena itu bakal sakit. Jadi tangannya suami remes dulu. Remes, dimpong-pong. Kok Pak Haji sampai detail gitu? Karena saya pakarnya Bu. Pakarnya. Kalau nggak pakar nggak mungkin saya ngomong. Nah nanti masukin nih 1 jari. Kalau bisa 2 jari masuk, udah masuk. Nah bentuk alat kelamin ibu kan begini nih. Nah ini masuknya begini. Nah dimainin gini. Nanti kalau udah basah. Nah alat kelamin suami baru dimasukin. Copot, masukin. Slep, masuk. Nyes. Aduh Pak Haji saya jadi enak nih Pak Haji nih. Jadi setiap main nggak boleh alat kelamin suami langsung masuk, nggak boleh. Karena ibu butuh dirangsang, dicumbu. Kalau ibu dicumbu daerah-daerah terangsang kelamaan, mendingan nih tangannya langsung main. Gitu. Wow. Makanya kan tadi saya bilang nggak boleh dicumbu ibu, cumbunya pakai jari aja. Makanya jarinya nih kukunya mesti dipotong dulu sampai halus, terus dikikir. Jangan sampai kukunya nanti tajam. Kok Pak Haji tahu? Iya pakarnya kuku. Pakar Kobel. Pas ini kayak kukunya panjang deh. Saya enggak dong. Ya karena dia kan biasa ngerogoh itu sapi. alat kelamin sapi. Ada lagi?
Terus Pak Haji kan suami juga menjalankan ilmu RDA ya Pak Haji ya, karena dia dulu sekali kan kesini. Ini kan saya ke-6 kali, tapi yang bawa satu keluarga anak 3 itu bulan Desember kemarin. Nah, dia ngejalanin juga, tapi saya mau ngomong gitu Pak Haji ya, kan nggak enak gitu kan, kata Pak Haji nggak boleh ini, biarin aja gitu kan. Ketika anak itu membuat jengkel, apa nangisin adiknya, apa bikin ulah gitu, namanya anak kecil ya. Suami ini marah sama anak, terus kata saya, udah Pak, nggak usah dimarahin, diam aja. Kalau enggak anak itu kayak gitu, ajak senyum aja, kayak gitu kan Pak. Ya. Tapi kadangkala dia seketika itu marah, terus kata gini, Bu, kalau suami marah, ibu jangan berpikir, kan nggak boleh Pak punya sifat 18, atau ibu embatin, lah Pak, laki gue melanggar. Enggak, udah biarin dia marah nggak apa-apa. Yang penting ibu dulu aja praktekin dulu. Bu, Mbak Nadia sama suami tercinta yang praktekin total ya Mbak Nadia. Saya sama istri tercinta yang praktekin 100% ya saya. Kita enggak bareng Bu. Saya sama bini saya enggak bareng. Saya sendiri meraktekin. Karena kan istri saya orang Sumatera. Enggak ngerti ilmu ini. Enggak nyambung. Dia taunya duit. Taunya dia duit. Ini juga meraktekin sendiri. Tenang aja, yang penting ibu meraktekin dulu. Ibu yang terkabul cair 10 miliar. Masalah ibu mau ngasih suami boleh. Enggak ngasih suami boleh. Yang penting ibu terkabul. Saya juga begitu. Saya yang jalanin. Istri saya enggak jalanin. Tapi istri saya membaca Quran, ya bebas, terserah kalau dia baca Quran. Tapi kalau ibu bilang, suami saya kepancing jengkel, anak saya marah. Jadinya lama Bu. Udah aja kita pribadi kan yang privat ibu nih. Ibu aja yang meraktekin. Suami nggak usah. Nggak apa-apa suami saya marah-marah, mencak-mencak. Udah biarin. Yang penting kita ya. Yang penting kita. Udah biarin. Biarin aja. Nggak ada. Saya nggak mau. Saya maunya sendiri-sendiri. Kecuali kalau ibu datangin suami. Nah kita ngobrol nih berdua. Karena ibu datang sendiri. Ibu aja yang fokus. Biarin dia nggak mau nggak apa-apa. Ibu yang penting ibu dulu. Ya yeah, betul. Gue setuju. Bini lo, laki lo nggak ikut. Karena kan dia kepikiran anak. Mendingan ibu aja dulu. Yang penting ibu yang dipraktekin. Ini gue sendiri. Apa dia ngobrol di depan didampingin sama suaminya? Enggak. Apa dia ngomong di depan didampingin istrinya? Enggak. Apa dia ngomong? Enggak. Kita masing-masing Bu. Di situ kita udah lihat. Bahwa kita nanti pasti. Kalaupun kita ke Allah ngadep sendiri. Nah gitu. Kuburan sendiri loh Bu nanti. Gak ada referensi. Gak ada referensi. Ya Allah tolongin suamiku, benar gak ada. Enggak. Sendiri ntar di kuburan. Jadi saya mau ibu yang cair aja 10M. Suami gak usah. Ibu aja dulu. Boleh gak Pak Haji saya ngasih suami? Boleh dong. Boleh. Masa gak boleh? Kayak istri saya nih berangkat haji. Visa furodah. Bayar 2025. Keluar 2025. Udah berangkat sama anak yang kecil. Sayanya gak di sini. Apa saya dampingin? Enggak lah. Saya mendingan ngurusin ibu lah. Lebih penting ibu saya. Daripada istri saya. Nonton. Karena ibu dapat, kan ibu kan sedekah ya 10 juta kan. Istri saya kan enggak, yang ada minta, papa uang kacang 3 juta. Berapa tadi bini gue minta uang kacang? Tuh. Gue mau berangkat pagi-pagi, kan bini gue tidur ya. Gue ketok ya. Mah berangkat mah. Iya, gue jalan terus dia ngomong tuh sama suster gue. Bilang sama bapak uang kacang 3 juta gitu. Harusnya kan dia, papa mau berangkat ya papa. Nih disangonin dulu nih 10 juta. Pasti gue belain abis dia ya kan. Malah dia ngurangin jatah 3 juta. Ya mendingan gue dukung ibu dong. Ada lagi? Nah ini Pak Haji kan gimana caranya kan di dalam lingkungan kerja itu kan ada yang pro, ada yang kontra ya Pak Haji. Maksudnya pro kontranya gimana? Apalagi kan saya sebagai
satu guru itu yang malas, terus Berarti ibu kan kepancing jengkel. nah itu Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? saya biarkan itu. Nah paling kayak ketika pembinaan itu, nah kan guru kita itu ya Pak ya. Jangan dong, ibu berdoa, kan ada hadisnya. Orang yang bermuhajat tangan ke atas, Allah malu kalau nggak ngabulin. Ada gak hadisnya? Apa coba terangin biar ibu mudeng. Allah malu. Coba. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Tuh. Jadi kalau kita mengangkat tangan mohon hajat, pasti Allah Rasulullah, tetapi harus tidak mengeluh. Jadi ibu ngomong, terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah gerakin hatinya si bangsat. Itu. Kok hati si bangsat? Karena saya nggak tahu kan namanya. Nah ini kan Pak Haji dari Januari ke Juni ini kan seharusnya kan sekolah itu setiap bulan ada pembinaan ya dari kepala sekolah. Nah saya berusaha nggak melaksanakan pembinaan itu. Nah tapi ketika di akhir di sini ketika saya melakukan supervisi di kelas itu, di situ saya menemukan di dalam pembelajaran mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan dengan si anak-anak itu. Apakah itu saya salah? Apakah saya sudah Enggak salah, enggak. melanggar 18 Pokoknya ini? ibu dikasih diskon abis sama Allah. Ibu berbuat salah, nggak ada yang salah. Yang salah Haji Marco aja. Nah, makanya saya di sini kan ini. Iya, karena sini Pak Haji, ketika dalam satu kelas itu kan ada anak yang emang nggak bisa nulis, tapi kan mereka dibiarkan nggak nulis. Terus saya Ibu ajarkan. gerak dong tangannya, terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah apa ibu maunya ke putra ke anak itu, atau ibu terima kasih Allah, terima kasih gurunya udah ya gitu. Jadi bu udah nggak usah direct langsung. Bu, saya kalau nggak suka sama kameramen sama grup saya nggak pernah saya negor bu, langsung aja ke Allah. Nah. Buat apa saya negor ke Uje jangan kawin lagi ya Je, nggak bisa. Orang dia di mana-mana ngaceng kok. Nah, kalau Ininya sampai 5. Sama. Jadi gini, Iya. jadi saya di kantor punya anak buah nih. Anak buah saya Mana mic-nya? ngomong- Kasih kalau satu. ngomong tuh beneran nyakitin lah, nggak enak iya, lah. iya, nyindir itu Nyindir, ya Bu. nyindir gitu kan. Iya. Saya nggak ngomong sama dia, saya cuma ngomong sama Allah. Allah makasih, saya pindah posisi, pindah kantor, kan pindah bagian, dikasih anak buah yang berani. Saya terima kasih ya Allah. Aku bilang terima kasih karena kondisi itu harus kita legowo untuk nerima, ya kan pertama kan gitu. Setelah itu saya cuma bilang jujur apa ya istilahnya dengan kondisi ini saya terima kasih udah titik. Besoknya itu anak nikah sama orang satu kantor, kan nggak boleh. Jadi harus resign salah satu. Besok tanggal 7 Juli dia sudah resign. Tuh. Karena cuma ngucap terima kasih dengan keadaan yang kita hadapin. Dia nggak bisa saya bilangin, saya diem aja. Saya nggak ngebilangin apapun. Jadi pas lagi dia marah-marah sendiri kan baru kan di situ. Pekerjaannya pun juga saya belum bisa jalanin banget gitu. Jadi saya masih ngeraba-raba. Dia tuh kurang ajar, memang namanya anak-anak Gen Z kan berani ya. Nggak kayak zamannya kita lah. Itu berani-berani kan. Ini dong di approve, dari tadi juga bukannya di approve. Itu kan menurut aku, ya Allah aku tuh atasanmu loh. Kok dia nggak bisa bilang sampai kayak gitu. Dan saya nggak sedikit pun jawab dia tuh gimana-gimana. Saya cuman pas hari sholat, saya cuman ya Allah terima kasih ya, aku dikasih anak buah yang modelnya kayak gitu. Makasih banget ya Allah, terima kasih. Itu setiap sholat. Dan besokannya dia nikah. Berarti kan saya cuma gini, alhamdulillah. Kemarin kan aku baru ngucap, gimana cara ngeluarin dia? Aku kan nggak mau ngomong karena nanti 18 ilmu kandang kan. Ya itu Ibu terima tinggal kasih ngucap aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu yang tadi kayak Mbak Nadia.
posisi guru itu honor Pak Haji. Makanya gimana kita mau, kalau kita keluarkan kan lebih ini ya, melanggar ini ya. Enggak, yang ngeluarin bukan ibu, Allah. Ibu kan mau acting sendiri, jangan Allah yang acting. Kita cukup niat biar Allah yang berkehendak. Ibu kan berkehendak. Janganlah. Saya nggak bakal ngelarang kameramen saya nggak boleh kawin, enggak. Ini mau nikah lagi nih yang ketujuh langsung. Jadi kan harusnya kan 6. Dia lompat yang ketujuh. Lah kita kan nggak pada setuju teman-teman. Ini kan kita ada grup nih, grup YouTube. Semua nggak setuju, maunya kita dari 5 ke 6 dulu dong. Kata kameramen, enggak, gue maunya langsung loncat ke 7. Ya kita nggak terima. Kok nggak terima? Orang kita belum kebagian. Jadi kita pasrah. Mail, lo ngapain ketawa lo Mail? Nimbrung aja lo Mail dari Lampung. Ibu jadi ngomongnya terima kasih pokoknya. Terima kasih, alhamdulillah, udah gitu aja. Nanti dikondisikan. Nah, anak itu dikondisikan sama Allah, dia nikah sama satu bagian. Akhirnya apa? Nggak mungkin kan? Nggak boleh. Depnaker juga nggak boleh. Kalau dia nikah sama satu bagian, jadi harus satu keluar. Akhirnya dia yang keluar di tanggal 7 besok. Fix dia keluar dari situ. Masih nggak nyambung juga. Nyambung, Berarti Pak. ibu emang Nyambung, Pak. super blow on. Bos terangin bos. Jadi Gak apa-apa Pak Haji, yang ada- penting terkabul ya. ya, ada ilmunya Pak Haji yang belum dikeluarkan tadi. Apa? Tadi tentang nyambung sama Mbak Nadia. Jadi kalau kita mau turun tangan sendiri, maka Allah, Angkat tangan. kalau kita angkat tangan, Allah pasti turun tangan. Ibu maunya turun tangan. sendiri. Sehingga Allah angkat tangan. Udah lo bisa sendiri ya. Dilepas. Dilepas nggak kuat juga. Nah, Ya itu turun tangan. turun di sini ya. Kalau saya turun sendiri itu di sini. Ya udah berarti itu nggak usah ngapa-ngapain Pak. Allah Angkat tangan. Tadi sudah tidak Pak Haji. Angkat tangan, maka Allah Turun turun tangan. tangan. Sudah dibuktikan Mbak Nadia. Aku cuma bilang terima kasih sama alhamdulillah minta tolong aja. Aku nggak tahu kondisi ini gimana. Biar aku juga tenang gitu. Digituin diomongin, dibetak-betak di depan orang. Tapi aku nggak jawab. Alat kelamin gak mau masuk ke lubang ibu. Tangan yang turun. Turun tangan. Ya acara apa? Karena alat kelamin belum bisa turun, ya kan? Ya udah tangan turun dulu. Masuk Pak Mail, wong Lampung. Intinya tadi mah ini, kalau tadi saya guyon ya. Yang intinya ini sama ini. Saya hanya guyon. Kalau yang intinya ini. Jadi kalau Allah mau turun tangan, ibunya nggak boleh turun tangan, tapi ibu ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah gerakin hati dia untuk gini. Jalannya ada aja. Sehingga dia nanti tanpa dipecat keluar. Iya kayak aku gitu kan, jalannya nikah sama-sama satu bagian. Otomatis dia harus keluar. Tanggal 7 besok keluar. Berarti biarkan aja. Kalau di RDAI namanya ilmunya bodoh Amat. amat. Bodoh amat. Kalau padahal amat nggak bodoh. Bodoh amat, tapi amat nggak bodoh. Kenapa amat nggak bodoh? Sebelum amat masuk, tangan masuk dulu. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke Amat. perkobelan. Perkobelan. Lo gila lo Ji. Ini acara apa sih Ji? Si amat lah Ji. Masukin. Ada lagi? Ini Pak Haji, kan ini apa kok anakku kan masuk ke apa mau daftar kedinasan ya Pak Haji. Itu Oh ini kayak ini sama ini. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin buat anak ibu. Nanti diterima kedinasan. Ini kan masuk di IPB anaknya nggak tes jalur undangan. Anaknya di IPB tidak tes masuk IPB tidak, tapi jalur undangan. Anaknya diterima di pramugari. Cuman kerjaannya sama mamanya dikasih minum air cebokan. Ibu juga gitu. Bisa? bisa. Ada lagi? Tapi kan pernah Pak Haji, karena saya pas tanggal 20 kan
nanya gitu ya Pak, pas saya kasih coba, mungkin anak itu ini ya, saya rebus ya, udah rebus saya kasihkan di cangkir itu. Terus kata yang bujang ini, air ini beda ya, air ini beda sama yang di galon itu. Ibu mesti bikin bubur kacang ijo. Ibu mesti bikin bubur kacang ijo, ibu mesti bikin wedang jahe, ibu mesti bikin masak nasi. Kalau air putih direbus diminumin, ya beda. Iya betul. Iya. Beda. Saya pakai nasi Pak Haji. Aku Pakai nasi, bikin nasi liwet, bikin nasi kebuli, Tadi saya kan nanya, emang buat beda bikin itu opor. air cebokan itu pakai air Enggak sih, cuman mungkin karena dibedakan dari tempatnya, jadi dia curiga. Ini apa? enggak, itu emang cangkir tiap hari mereka itu ya itu yang saya isi. Aku suka minum air cebokanku sendiri, tapi nggak ada bedanya sih. Terus saya minum enggak kok nak sama. Enggak, itu agak bakal. Ala udah daripada berantem, bikin opor Iya, pakai air itu. aja. Ibu masak opor, Nasi kalau. masak nasi, ibu bikin sayur lodeh, ibu bikin apa nyanten ini pakai air itu. Jadi ibu jangan bilang, aduh anak ini kok bisanya pinter gini. Waduh bu, lawan. Kalau Haji Marco dibikin bubur kacang ijo. Aku nasi. Gitu Nah, aja. itu saya masukin nasi. Boleh. Ada lagi? Mau masukin nasi itu. Ada lagi? Kayak Pokoknya gue mau ilmunya RDAY ibu kembangin sesuai dengan sikonnya. Kalau anak ini memang cerdas, ibu harus lebih cerdas daripada anak itu. Anaknya dia cerdas, tapi mamahnya lebih cerdas lagi. Dibikinlah bubur kacang ijo, betul? Iya, Ya betul. Pak Marco. Dibikin bubur kacang ijo. Nah, kalau dia cerdas, ibu harus lebih cerdas lagi buat ngukus jagung airnya, buat ngukus singkong, buat ngukus pisang tanduk. Jadi ibu harus lebih cerdas lagi. Pak Haji, anak saya nggak suka kukus-kukusan, sukanya goreng-gorengan. Ibu cebok pakai minyak goreng bimoli. Pak Haji, aku udah serius dengerin ini. Lengket dong. Pak Haji, Soalnya nih kita acara nggak mau serius, sambil senang. Karena senang rezeki. datang. Kalau kita sedih, neranginnya juga kita ya ngelayun ya jadi sedih rezeki. Nah nggak mau saya. Bisa? C, cantongin, ajarin. Cair 10 miliar. Yuk. Cair 10 miliar. Yuk. Di sini bisa kan ya? Bisa? Gantian waktu. Jadi ada uang bibit untuk tadi Pak Haji bandangan, bandang teman-temannya yang jauh, yang ada di BRI, yang ada di BCA, yang ada di Hong Kong, yang ada di Amerika, itu teman-temannya. Kalau yang tadi saudara-saudaranya. Jadi yang kita panggil saudara dan teman-temannya yang ada jauh di sana. Tapi dengan tetap mengharap ridho Allah. Jadi kita buka dulu dengan penyemangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Wisanto bin Suwodo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil pakai ganteng, cantik, nama yang bagus di lambung apa? Bujang boleh. Bujang. Cantik bukan bujang lambung. BL. Bujang. Ganteng, datang ya ke rumah saya sini. Saya lagi butuh uang. Masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening saya. Undang
ajak datang ke rumah saya sini Oke. semua kawan-kawan dan saudara-saudaramu sebanyak-banyak. Bisa. Undang, ajak datang ke rumah saya sini kawan-kawanmu, saudara-saudaramu dari mana saja yang sebanyak-banyak. Saya perlu uang ya 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya bulan ini teman-temanmu ke sini semua dari manapun juga sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Waktunya habis Bebas. sholat bebas. Selonggarnya itu. Sambil tiduran. Boleh. Tiduran, boleh. Sambil ML lebih manjur. Papa, tepok, papa kurang nancep, papa. Tas. Ya sambil ML kan ngerok duit kan. Pak Haji, Datang. sama ini ya, sama Pak Mail ya. Ya. Lagi di mana? Ini lagi sama suami kata saya. Wih, ilmunya Pak Haji ya? Iya, berapa kali? 5 kali. Iya. Gubrak. Iya. Terkabul ya. Amin. Cair ya 10M. Terima kasih banyak ya. Selamat praktek terkabul. Sip. Nular ya. Ya amin. Amin. Jadi pengawas. Amin. Pengawas suami. Iya. Pak Haji ya. Ya terkabul. Ya salam. Yuk. Ayo. Yuk. Ayo. Tinggal di mana? Tinggal di Bandung, Mbak. Di Bandung. Iya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari kantin Sehari-hari apa kegiatannya? Saya ibu rumah tangga, tapi ini jaga kantin di rumah, tapi kantinnya kantin sekolah sama Gimana? di rumah buka kantin sekolah. Buka kantin di sekolah. Iya. Kalau Terus? suami suka ini Pak Haji kadang ada yang mau jual tanah gitu, dia yang ya gitulah makelar istilahnya gitu, makelar. Suami. Iya. Terus? Sekarang hajatnya Pak Gong charger. Sekarang satu hajatnya Pak apa? Haji silaturahmi di sini, yang kedua ingin memperbaiki yang lebih baik lagi lah ke depan. Ya, 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 mohon bimbingan dari Pak Haji. maksudnya gimana? Hajatnya apa? Hajatnya ingin kaya raya. Oh iya. Yang tadi yang diterangin Mbak Nadia, terangin bos, jabarin yang tadi. Jadi aku kan udah bilang ya tadi di sana ya, memang 18 ilmu kandang itu harus disepakati dulu nih. Bapak Ibu harus betul-betul Ini apaan sih? lihat satu persatu di situ. Timus. Harus sepakati berdua nih Bu. Apa ya? Nggak hanya cuman ke anak, nggak hanya cuman ke suami atau ke istri, tapi juga ke orang tua. Sekarang mulai di checklist. Lontong pakai ini. Kira-kira Oh, ibu sama bapak di ring satu tuh termasuk anak, orang tua, mantu dan lain-lain. kerupuknya Itu cemplungin. ada yang miss nggak? Kira-kira ada yang gesrek nggak? Hmm? Kalau saya zaman sekarang nih ngomongnya gesrek ya. Ada yang gesrek nggak kira-kira? Nah itu mungkin diperbaiki, harus paling tidak ini lolos dulu. Ini lolos dulu. Iya, ini lolos, jangan dipikir mana bisa ya. Nah, itu nanti nggak yakin tuh antara ini sama ini. Jadi nanti nggak ini ya. Harus sama dong Pak, nggak boleh ditanya. Iya, nggak boleh ditanya. Ini kayaknya kita kan manusia, mana bisa kita ngejalanin itu. Orang itu banyak banget. Nanti kan kalau ada ini, udah Bapak nggak akan bisa kayak raya nanti jadi jatuhnya. Itu sama jam 00.
Jam 00 Bapak tahu? dari mulai Ramadan. Nah, itu dijalanin terus kan, itu latihan ya, sama baca Qur'annya tuh dijalanin juga ya kan. Nah, sekarang sambil jalanin itu ininya juga harus dijalanin. Ini nih, sementara Bapak sama Ibu harus juga bisa tahu checklist. Kira-kira ring 1 saya keluarga, saudara, ada nggak nih sama adik gesrek? Nah, itu tuh diperbaiki dulu tuh. Yang seperti saya tadi bicarakan di dalam, yang saya lakukan ada memperbaiki itu. Karena kalau kita mau memperbaiki itu komunikasinya ini nanti jadi zong, istilahnya jadi gagal. Ininya harus diperbaiki terus ini jadi nggak gagal. Gitu ya Bu? Pasti. Nah, lanjut nanti kalau memang udah dijalankan, nanti akan Allah tuh kasih kita tuh clue-clue Iya. kira-kira apa nih yang di depan mata yang bisa dijalani. Misalnya kantinnya Ibu jadi kantin yang bukan sekolah itu aja, tapi tiba-tiba ada di situ orang tua yang nanti mau, Bu tolongin deh, ini saya juga jadi ketua ini nih di sekolah A gitu. Amin. Kayaknya kantinnya di sana nggak terlalu ini nih, nggak mumpuni. Saya mau dong 200 bikinin sarapan. Soalnya Amin, kemarin, amin. iya kan kayak gitu ya. Saya juga catering soalnya, catering sekolahan. Oh gitu. Oh, Iya. sama ya. Sama Jadi juga ya. di catering sekolahan tuh kan kita nggak ngira ada Iya, iya. sesuatu apa yang kita dapat orderan. Iya, itu iya. salah satunya. Jawaban-jawabannya. Bapak siapa tahu nanti pas lagi jadi maklar, kira-kira ada yang nilainya sekian miliar kan kita nggak Amin, ngerti ya. Pak. Tapi ya yang dijalanin prosesnya. Iya. Bapak sama Ibu harus mikir prosesnya. Kira-kira prosesnya itu sejalannya tuh gimana? Karena kalau prosesnya nggak bisa dijalanin secara konsisten terus menerus, nanti jadinya argonya mulai dari nol lagi. Iya, iya. Gitu ya. Gitu. Ini udah nggak ada ya? Iya Pak. Aduh. Itu pun saya masih belajar sampai sekarang. Saya juga bisa bilang kalau saya manusia ya. Tapi itu memang harus kita pelajari. Jadi saya kalau udah mulai down, makanya kenapa Pak Haji nyuruh kita guyup sama suami istri. Karena yang saya diingetin sama suami saya. Ketika saya, gini amat, 18 mbak, oh iya gitu. Jadi harus gitu, makanya Pak Haji selalu ngasih tahu kalau kita harus guyup sama suami istri. Karena kalau suami istri nggak guyup, nggak jadi partner yang baik. Kan ibu kan nanti yang ngingetin suaminya yang ngingetin istrinya. Sama-sama begitu. Jadi ininya yang 18 yang sudah mutlak harus kita hilangkan, itu jadi bisa teratasi. Gitu ya Pak. Apalagi tuh kira-kira, benar nggak Pak Haji? Betul. Apalagi tuh kira-kira Bu? Pokoknya kuncinya Bapak sama Ibu bikin tajub Allah aja. Iya. Masalah ilmunya RDAY kan udah baku. Bangun jam 00, senyum, Iya. mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat taubat 68 kali. Nggak boleh punya sifat 18. Nah Bapak mau bikin tajub Allah yang mana dulu? Pak Haji kok 18 kayak sulit. Ya udah lupain dulu. Yang mana yang bisa? Nenen dulu. Ya udah nenen dulu. ML dulu, ya ML dulu gitu loh bos. Masih yang gampang-gampang kan kita dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA lulus. Iya. Apa kata guru SMA-nya? Kerjain yang gampang-gampang dulu ya anak-anak. Iya. Jadi yang gampang-gampang dulu. Nah yang gampang apa? Nenen. Kan kita nenen tuh dari usia 20 tahun udah nenen. Kenapa nggak ini di apa ya? Hah? 20 tahun neneknya masih apa Pak? Iya dihabitin nenen gitu. Tapi kan beda Pak Haji, nenen waktu pengantin baru sama sekarang beda. Tinggal diganjel pakai dongkrak buaya tuh kayak tadi yang Kayak tadi orang Lampung itu ya. dipegangin. Jadi nenen ambil megangin gini. Karena kalau dilepas langsung anjlok Bu, jlok. Pakai tangan dua diginiin. Ini acara apa sih Pak Haji? Pernenen. Sampai ketawa terus tadi saya juga lihat bapak yang itu yang dari Gitu Ibu. Terus apa lagi? Maunya saya gini Pak.
Tidak ada ilmu RDAY yang sulit. Kecuali kalau dia nggak mau meraktekin. Iya, iya. Kalau dia mau meraktekin nggak ada yang sulit. Jalanin. Karena ini cuman apa? Cuman panggung sandiwara. Dunia ini adalah senda gurau. Jadi kayak senda gurau. Ngapain dibawa serius? Iya, iya. Orang di dunia ini nggak lama kok, paling lama 100 tahun. Kenapa kita nggak senda gurau? Ah, udah sambil seneng aja. Pak Haji, istri saya sulit Pak Haji kalau diajak nenen. Gampang Pak, Bapak yang praktekin dulu, nenen abaikan dulu. Setelah Bapak udah cair 10 miliar, bohong Bapak taruh di atas alat kelamin 10 juta dia nggak ada kata, nggak mampir, bohong, 10 juta taruh di atas alat kelamin Bapak, minimal istri nggak datang gatal iya. Iya Pak, jadi saya nekankan yang disampaikan Pak Haji, kerjakan yang gampang-gampang dulu. Menurut kita yang gampang, Terima kasih. mungkin yang namanya sampaikan Pak Haji tadi, Ambil. nenen dan lanjutannya itu gampang. Gampang, paling gampang kan? Ternyata tidak Bapak. Ada tamunya Pak Haji yang privat konsultasi itu justru itu yang paling berat. Dia pilih baca Quran daripada nenen. Loh. Tapi kayak ibu kan ada juga. Wah, hanya bisa baca Quran. Yaudah nenen, iya itu bisa Pak saya nenen. Nah, itu artinya apa? Pilihan. Yang gampang dulu yang mana? Kalau Bapak yang baca Qurannya yang berat, yang gampang, yang nenennya, ya udah. Tapi tetap laksanakan semuanya. Latihan gitu. Jadi 18 sifat itu memang menjadi ilmu dasar, menjadi kunci utama dari yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Kuncinya di situ. Karena itu selaras dengan surat As-Sams. Harus bersih. Apa kata Allah di surat As-Sams? Artinya, betulin. Jadi di surat As-Sams itu yang diawali dengan wasamsi waduhaha. Bapak ketemu wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita diciptakan Allah itu sempurna. Maka maunya Allah itu harus dijaga. Apa ada kata Allah suruh menjaga hati kita? Qad aflaha man zakkaha. Jaga hatimu, bersihkan hatimu, kamu pasti beruntung. Itu arti bebasnya. Tapi arti urutnya itu qad, sungguh, pasti, niscaya kamu akan beruntung, kehidupanmu beruntung. Dengan cara apa? Jaga hatimu, bersihkan hatimu. Jadi Pak Haji menyampaikannya dasarnya itu harus dijaga hati kita, bersihkan hati kita supaya kita apa tadi kata Allah? Beruntung. Kalau hidup beruntung itu langkah demi langkah itu menghasilkan sesuatu. Langkah demi langkah menuju keberuntungan. Megang apapun menghasilkan. Megang apapun bernilai. Salah satunya megang nenek. Bernilai. Pegangan dua. Megang. Apalagi ini selaras apa yang dikerjakan ibu dan bapak ini secara teori di lapangannya ya. Ibu jaga di kantin, bapak punya feeling untuk dagang tanah. Bisa jadi orang yang lagi ngopi ke kantinnya ibu, ngopi, Bu di sini ada ndak ya yang tanah ngeblok kira-kira 20 hektar gitu.
Wah, biasanya nanti tak tanya bapaknya dulu Pak ya, nanti tak kasih. Oh ya Bu, kasih nomor telepon. Sorenya ada orang datang lagi, pusing, panas, sore-sore, mintanya es kopi. Es kopi yang panas Bu, bingung Ibu. Akhirnya pusingnya, ternyata dia jual tanah ngeblok 20 hektar 17 tahun nggak laku-laku. Nah, alhamdulillah karena dia sudah keluar negeri, sudah berlibur, bersenang-senang, akhirnya dia ditemukan ke kantinnya ibu. Bu, ini tanah saya ada nggak ya yang kalau nanti ada yang mau jual saya tak nempel pengumuman di kantin ibu ya? Tempel. Oh iya Pak. Ibu diem-diem aja, teleponkan bapak, ketemukan. Iya, iya. Itu kalau ibu bertanya-tanya kira-kira dari mana ya, seperti tadi yang tanya, gimana 10 miliar dari jualan gorengan? Iya. Peluangnya kira-kira, ini salah satu contohnya seperti itu. Kalau berawal dari 20 hektar, ada pedagang, pencari tanah, yang satunya juga wasilahnya kantinnya ibu ngopi dan es kopi, nanti berkembang terus, nyampailah ke angka yang Bapak hajatkan. Tapi kunci utamanya untuk bisa mendatangkan itu adalah bersihkan hati, supaya apapun yang kita buka itu mendatangkan keuntungan. Selalu bersyukur, bukan buka kantin begitu buka ini nanti ada yang beli enggak ya? Udah ngeluh, sudah doa itu. Iya. Doa. Iya. Langsung hilang. Ucapan adalah doa. Jadi begitu buka, alhamdulillah saya terima kasih Allah bisa buka warung. Makanya kalau kita berangkat haji baru datang turun dari pesawat kan dapat makanan tuh dari pemerintah Jeddah. Kalau kita udah ngeluh, ini apaan sih? Ayamnya segede gini. Oh iya. Berasnya Nggak gede, enak. berasnya gede-gede. Berarti gede-gede. Iya kan dagang ayamnya Selama 40 hari pasti jajan. Jajan terus, bahkan nggak makan. Nggak makan. Oh iya. Karena di awal datang nginjak udah ngomongnya begitu. Iya. Tapi kalau kita ngomong enak, Iya. 40 Semuanya hari enak. Iya. Maunya jeruk, terus karena seger jeruk, akhirnya kena Iya. Asam lambungnya. Udah tidur doang di kamar. Orang-orang pada ibadah, kita malah ditidurin suami. Iya. Nah, iya itu. Enak nih, makanannya Enak. Pemerintah Indonesia, pokoknya kita mau Enak. Iya emang. badanku jadi melar. Jadi ada lanjutannya tadi. Kalau kita kata Allah menjaga hati dari kemurnian, kesucian hati kita, bersih dari sifat-sifat yang negatif, maka kata Allah kita beruntung. Ini kalau Bapak yakin dengan Al-Quran, dengan yakin dengan Allah, dengan firman Allah, ini yang harus dipegang. Jadi megang itu artinya megang juga surat As-Sams itu. Nanti dibuka coba Bapak. Sebetulnya hafalkan As-Sams itu kan surat pendek, juz 30 sering kita baca. Kalau kita baca surat duha sering kita baca. Iya. Tapi kadang gak ngeh. Nah, ada sebaliknya apa? Sebaliknya. Kalau kita pelihara itu kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Wa qad, yang tadi hanya qad saja, tidak ada wanya. Berarti ini lebih penting lagi. Ya kan, yang tadi kan hanya qad, itu penyemangat yang luar biasa. Yang ini ditambah lagi wa qad, dan pasti sungguh-sungguh niscaya kamu akan apa? Wa qad khaba, kamu akan merugi. Langkah demi langkah salah, belok kanan salah, belok kiri salah, lurus pun salah, berhenti pun salah. Itu kalau sudah
salah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mendatangkan salah. Serba Namanya salah. deadlock. Sudah. Ke kiri ndak bisa, ke kanan ndak bisa, maju ndak bisa, mundur ndak bisa, ya sudah. Salah semua. Karena apa kata Allah? Dasaha. Das. Bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke Indonesia, das itu artinya. Kalau diambil das itu di bahasa Inggris, bahasanya sama. Das. D-A-S-H. Artinya debu. Jadi kita memberi debu, memberi kotoran kepada Ayo. hati kita. Nah, ayo. Apa kotoran hati? Debu, tanah, apa yang jelek-jelek, sampah-sampah? Enggak. Kotorannya hati apa, Pak? Itu 18. Kotorannya hati. Bung. Ini. Itu 18. Harus dihilangkannya. Ini kotoran hati. Jadi kalau kita menanam itu di dalam hati Nih, kita, angkat ini. kata Allah, kita akan menjadi manusia yang selalu apa tadi? Merugi. Ini Gung. Jadi kalau diartikan Minta bebas, ke atas. kalau hatimu kotor selalu, sifat-sifat 18 itu kamu tanam di Ambil hatimu, saus. maka kamu pasti Ambil saus akan selalu rugi. Petung, hitungan sudah ada tawaran, tidak akan pernah jadi. Karena hati, lepaskan. Ilmu dasarnya di situ, Pak. Jadi kalau hati kita tanam positif, itu kita tanam bunga-bunga hati yang semerbak, mewangi, jadi taman. Jadi rumah kita kalau kita tanami bunga-bunga, tumbuh semerbak, mewangi, kupu-kupunya datang. Nah, kupu-kupunya datang. Kupu-kupu yang datang ke hati kita, ke diri kita, rezeki, kesehatan, pertemanan yang baik, bukan teman yang jual mobil. Nah, Tapi temen yang ngasih ngasih mobil. Gitu. Ini enggak viosnya ibu dijual sama bapak. Itu Iya, kan namanya datang. bapak kurang ajar. Yang datang seperti itu teman-teman yang baik. Itu ya, bukan teman-teman yang Makanya dilaknat sama Haji Marco. bukan yang merugikan kita. Yang datang pasti yang baik-baik. Jadi kupu-kupunya datang, tidak harus dikejar. Nah, kupu-kupu yang berterbangan bisa terbang. Kalau Pak Haji Marco, kupu-kupu yang tidak punya sayap. Namanya kupu-kupu Kupu-kupu. malam. Berarti kita harus membangun taman dulu ya. Taman nanti. hati. Biar rezeki datang. Yang lain-lain itu merupakan syariat untuk ngikutnya. Hakikatnya, makrifatnya itu adalah hati kita. Kuncinya. Jadi kalau toh Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik, tetapi hatinya masih tertanam itu susah untuk nyampe ke tujuan, nyampe ke hajat. Cara membersihkannya gimana? Ada syariatnya, salah satunya biar itu bersih. Iya. Bapak selalu ucap alhamdulillah mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tiada kata lain kecuali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syariatnya diajarkan Pak Haji dengan 999 kali kabul haji. Tapi Bapak bisa melakukan itu tanpa dihitung tanpa dihitung. sebanyak-banyaknya. Pokoknya selalu sambil duduk begini hatinya selalu ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk buka warung tadi, Ya. alhamdulillah. Kenapa? Orang mau buka warung saja, tempat nggak punya, modal nggak punya, alhamdulillah saya bisa jualan hari ini. Bersyukur, maka akan Allah datangkan kupu-kupu pembeli yang banyak. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan sholat tobat. Itu syariatnya untuk membersihkan. Dengan apa? Sholat tobat membersihkan
sifat 18 itu diniatkan 1 sampai 18. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gunda sampai ke muka suntuk. Itu di sholat tobatnya itu dilakukannya tiap hari atau Setiap hari. jadi 18 kali Salam. Hari maghrib sampai isya. Oh itu ya. Terus Sampai nggak terhingga gitu. sampai tak terhingga. Oh jadi tiap hari harus melaksanakan sholat tobat Iya. yang 18. Iya, biar bersih. Nggak rugi Ibu, Bu, nggak rugi, Iya. beneran. Ibu kalau Ya masih belang betong gitu. Ibu kalau nyapu halaman, nyapu rumah, ngepel, kira-kira setiap hari enggak ya? Tiap Setiap hari, hari, kan? iya, biar bersih. Setiap hari terlalu disapu, Iya. biar bersih. Ya, itu mau Ibu nanya. mandinya tiap hari? Ya. Hah? Tiap malam. Setiap malam Tiap mandi kan? malam ya, jam 00. Mandi tiap hari, mandi. Biar bersih, ya kan? Bersih, Biar bersih. iya, mandi. Iya. Bersih mandi. Nah, ada tempat-tempat yang harus ngepelnya lebih banyak, itu di dapur, kamar mandi, di pojok-pojok, di kolong-kolong. Itu gosoknya tidak sekali. Ya. Iya. Iya. Lebih. Iya. Maka sifat-sifat yang minimal 5 yang dominan di Iya. bapak, di ibu, bersihkannya jangan sekali, ditambah. Jadi kan 1 sudah Iya. dibersihkan semua tadi. Sekarang yang 5 yang dominan, jengkel, ngeluh, komen, mikir, Ya, sedih, misal. Ya. Itu 10, 10, 10, 10, 10. Sehingga jumlahnya jadi 50. Hah? 18 boleh. 18 boleh, Iya. tapi kira-kira ngambil yang Minimal dominan 5. 5. Iya. Jadi Pak Haji ngajarinya 68. Maunya Pak Haji kan 69. Beda itu. Bolak-balik. Beda itu. Karena Aku mahir kalau 69. Jadi maksudnya yang 18 kali yang 12 ini tiap hari, tiap terus hari, yang 10-10 setiap juga hari tiap hari. juga. Iya, tapi boleh Berarti- dicicil. Di luar waktu itu yang 50. Oh. 18 maghrib sampai dengan isya. Itu waktu utamanya. Tapi kalau ada tetangga kondangan, iya, kadang ya juga jangan beralasan, waduh mohon maaf ya, Saya mau saya sholat tobat." karena ini mau sholat tobat dulu, saya nggak ikut kondangan saya, Iya, iya. jangan. Hah? Iya. Tapi waktu utama kalau tidak ada acara, Maghrib sampai penting isya. maghrib sampai dengan Isya. isya. Syukur dicicil dulu, oh ternyata kondangannya habis isya ya kondangan. Gitu. Jangan jadi viral nanti. Di mana itu ilmunya? Nggak boleh. Dana. Gitu. Yang pertama ya, Iya. pertama tadi dengan alhamdulillah, kedua dengan Terus sholat tobat. sholat tobat. Yang ketiga yang selalu disampaikan Pak Haji itu selalu bandingkan dengan hajat. Kalau kita sedang jengkel, Gede hajatku. saya gede hajat, nggak boleh jengkel. Jadi jengkelnya hilangkan. Jengkelnya hilang. Nggak jadi jengkel aku karena aku gede hajatku. Iya, Gitu Pak. gede hajat. Tapi ada aja ya. Iya, ada aja. Maka itu harus diyakini dengan cara itulah satu-satunya cara yang mampu menghantarkan kita menuju hajat terkabul. Yang pamungkasnya, Bapak Ibu, dengan alhamdulillah menyumpahin yang positif untuk hajat kita. Ada yang bikin jengkel, kucing. Iya. Ya bikin jengkel itu macam-macam, bisa suami, bisa istri, bisa anak. ya. Bahkan yang sederhana kucing, gondol tongkol. Nah, tongkolnya Tongkol Bapak. Bu, huruf T ya. Bukan huruf K. Aku udah ngira nih Pak Haji masih nyaut nih. Bukan huruf T, Iya. tapi huruf K. Tongkol. Tongkolnya diambil, tongkolnya Bapak. Iya. Bawa lari, nggak usah dilempar. Gak usah disambit. Iya, iya. Gak usah dilabrak. Nabrak. Alhamdulillah, pasti saya punya uang 10 miliar tahun ini, bulan ini. Anak bangun ya. Tempenya, nah, Anak bangun susah gitu kan?
Iya, kadang suka Iya kan? bikin Ini saya kalau sama anak saya, Bang, kaya raya nih ibu nih, ayo bangun, gitu. Jadi diganti. Iya. Biar saya ngebangun anak. Sekarang saya udah mulai ini ya ngamalin ini RDAY, jadi saya berhenti nggak ngebangunin anak, soalnya takutnya gitu, takut marah-marah, udah bapaknya aja, bagian bapaknya aja. Tapi kadang bapaknya diganti. juga suka ngomen. Nanti diganti Pak, diganti. Kamu bangun, ayo bangun. Nanti papa bilangnya, Soalnya Bapak. apa. apa? Nanti apa kaya raya habis ini, ayo bangun, gitu. Soalnya teh banyak kan anaknya, jadi tiap kamar gedor. Bapak tiap subuh gitu. Berapa anaknya Bu? Berapa? 9 Pak Haji. Wow. Iya, makanya aduh kalau subuh tuh harus ekstra kalau subuh ngebangunin 9 anak-anak tuh lahir tuh. normal semua. Normal alhamdulillah. Aduh. Kameramen. Lu 5 aja. Gak nor. 5 3 9 lusin ya. alhamdulillah. Iya 9. Jadi Kalau ada kameramen 10 istrinya 5, Yang- anaknya 3 lusin. yang kedua itu enggak ini ya sampai ini ya. Keguguran. Iya, kalau ada 10. Kalau ada 10. Iya. Luar biasa loh Pak. Kocaknya bagus ya. Iya. Nanti diganti, itu justru kalau kata Pak Haji bilangnya pesugihan. Jadi kalau ada yang jengkelin itu biasanya kata Pak Haji itu pesugihan. Jadi diganti dengan afirmasi, kalau kita bilang zaman sekarang afirmasi. Iya, Afirmasi yang positif. Jadi ketika nanti ada yang jengkelin itu tadi kayak Pak Sodik bilang. Diganti. Jadi dilabrak tapi diganti kaya raya, dapat 10 miliar nih saya, gitu. Diganti bahasanya, Pak. Jadi tadi untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa itu bersih, itu tidak sekedar dari Pak Haji, tapi dasarnya ada di surat As-Sam. Iya. Kalau yang disampaikan Pak Haji tadi tentang kita harus bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, baca Quran, bangunnya jam 12 malam, itu Bapak nanti buka di surat Oh iya. Al-Muzammil. ya. Ya, di surat Al-Muzammil. Jadi ditetapkan oleh Allah bangunnya jam berapa? Nisfahu, separuh. Nisfahu awingkus minhu qalila. Terus disuruh apa habis itu? Rotilil Qur'ana Warotilil Qur'ana Tartila. tartila. Baca Quran. Jadi itu rangkaian. Iya. Kenapa bangunnya jam 12? Karena itu separuhnya malam. Iya. Bukan 2/3 malam. Kan kebanyakan yang nyuruh 2/3 malam. 2/3. Iya. Kan nanti doa yang makbul kan di 2/3 malam. Kalau kita mulainya jam 12 malam akan karena ketemu. Iya. Tetap ketemu. Sampai ketemu ya. Menjelang subuh fajar kita kan masih ketemu. Kemudian kita masih bisa qobliyah subuh Iya. yang hakikatnya nilainya Dunia dan isinya dunia dan isinya. Sudah kaya raya, tercapai dengan apa? Qobliyah subuh. Yakin pasti akan terkabul. Amin. Terus apa hubungannya sholat tobat tadi dengan hajat terkabul? Ya. Bapak Ibu buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kita disuruh Allah untuk datang mohon ampun. Ada 5 yang diberikan Allah kalau kita bersih hati dengan mohon ampun. Satu saja ya, nanti dibuka sendiri ya. Yang satu apa? Dilipat gandakan harta kita. Wa yumtitkum bi amwal. Nah, doanya Ibu manjur karena tadi wa yumtitkum bi amwal wabanin. Nah, baninnya banyak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Karena hatinya dijaga lebih bersih lagi. Nah, anak itu tidak mesti dalam bentuk anak. Ya. Bisa pelanggan, pembeli, customer, Ya. nasabah, besar-besar. Begitu Pak ya, Ibu? Iya. Semangat. Apalagi Bu? Berarti ada gak yang susah kalau dipraktekin yang tadi diterangin sama Bapak?
kayaknya kalau susah kayak gak ada gitu Pak Haji, pasti bisa Bu, kalau kalau mau saya lihat praktek. sih ibu pasti terkabul. Bayangin Bu, anaknya satu, Iya. saya tiga, empat, ibu 9. Ya 9. Berarti kan ibu udah lalui prosesnya. Dari yang anaknya A, B, C, D, sampai 9 loh. Berarti Bapak harus bisa Pak. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena prosesnya udah banyak dilalui. Pasti bisa. Ini Pak Haji, Bapak tuh udah mencoba ya usaha, berbagai macam usaha gitu dari dulu. Tapi sampai sekarang tuh kalau udah dikasih modal sama orang tua teh modalnya tuh habis lagi gitu. Mbak nih. Nggak habis, diambil orang gitu modalnya. Jadi ibu harus kuat dan pasti bisa. Ya. Pasti bisa dan pasti bisa. 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 Pasti bisa dan pasti bisa gitu, Bu. Bu, Allah tuh kita tanpa minta aja udah ngabulin. Allah tuh tanpa kita meminta udah ngabulin. Apalagi ibu meminta. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, bukan mintanya ngerengek. Iya. Gitu. Pasti terkabul, pastilah. Oke? Iya. Yakin ya? Yakin. Ajarin, nyentongin duit cair 10 miliar. Di depannya ibu sama bapak, liatin Pak, harus cair 10 M. Kasih uang bibit Haji untuk visualisasi nyata kita afirmasi atau enggak jadi gesti, tapi dengan apa yang kita lihat, kita pandang menjadi umpat karena kita betul kajian Pak dengan umpat maka itu banyak temennya dagangan, ada saudaranya yang bersama di Indonesia, teman-temannya yang ada di luar negeri, nanti manggilnya mintanya masuk. Kita mengharap ridha Allah, pastinya kaminya anak-anak yatim yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim LDAY kakak pimpinan Bapak Haji bisa ajak saya boleh kasih nama memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Kalau dipanggil ganteng boleh, dan boleh ada panggilan lain. Ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari, masuk ke berangkas, masuk ke rekening saya. Undang ajak datang ke rumah saya sini ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu dari mana saja yang sebanyak-banyak. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berasal dari mana saja sebanyak-banyak. Saya perlu uang 10 miliar ya bulan. Saya perlu uang ya 10 miliar setiap bulan. Undang aja ya, datang ya ke rumah saya sini, kawan-kawanmu dari mana saja sebanyak-banyak. Pulang sekali praktek. Waktunya kapan itu? Bebas habis sholat boleh. Oh, habis sholat. Di rumah, kalau sholat di masjid Nggak usah. jangan ada Enggak. Oh, ada. Apa pertanyaannya yang masih ngeganjal? Itu Pak, supaya cepat lagi jual tanah.
Hah? Jual tanah. Bapak promosi di sini. Duduk sebelahnya Haji Marco sini. Saya mau jual tanah, mana? Mike bawa sini. Di sana di kampung, Pak. Iya, Bapak ngomong, tak kan nonton, ada yang nonton. Tanahnya punya bibinya, tapi udah dikuasain ke ini Ya ke udah Bapak Bapak. bilang, saya mau jual tanah bibi saya, yang berminat hubungi di HP nomor saya. Jauhnya. Ayo. Kenapa? Tak kan ada yang beli. Kenapa? Itu udah banyak yang ini Pak Haji, udah banyak yang kesana pada itu ya. Tapi maklarnya udah banyak, tapi belum ada yang pasti yang jadi gitu. Oh, gosok. Fotonya digosok. Belinya lewat saya. Bayar tuh lewat saya. Nanti lewat Bapak. Foto tanahnya. Iya, foto tanahnya. Digosok di alat kelamin Bapak. Manjur. Loh, ini bisa bunting 9 kali, 10 kali. Masa tanah nggak bisa gol? Digosok, Digosok gak? Gosok. 10 kali dia bunting. Alat kelamin lo tajem tahu. Gak boleh ngeliat ada tanah becek langsung jadi. Terus tadi saya mau ganti kaki nih. Hernia. Oh gampang, dijilat. Saya Itu nggak mau operasi. dijilat. Sama ibu dijilat. Oh yang itunya yang. Iya, Jadi, yang hernianya. operasi ya. Dijilat. Habis dijilat terus diginin pakai jarinya ibu tangan kiri. 99 kali. Ibu jilat dulu Ya. 9 kali. 9 kali. Terus ibu gosoknya 99 kali. Udah nanti sembuh tanpa operasi. Waktunya kapan Pak Haji? Kalau bangun, Kalau dilihat bangun, getok. Bangun terus ini. Jilat. Waktunya kapan Pak Haji? Bebas. Bebas. Sesenggangnya bapak, sesenggangnya ibu. Gitu. Bebas atur aja. Jadi kalau pas anak-anak nggak ada atau mau tidur, yaudah dijilatin terus dibalurin. 99 kali. Sehari 2 kali bebas waktunya atur. Sembuh Pak. Umur Bapak berapa sekarang? 62. 63. Nggak sampai 63 hari. Baru 20 hari sembuh. Baru 30 hari Amin, sembuh. amin Pak Haji. Coba praktekin deh. Ya. Apa mulai dari sekarang di sini? Bapak dijilatin, langsung badan dia nambah. Dia kan makannya nggak lahap, langsung lahap. Itu dahsyatnya hernia tuh. Dijilatin. Bisa? Pokoknya mau saya gini Pak. Yang gampang-gampang praktekin. Apakah itu cair 10 miliar? Ya. Apakah penyakit Bapak hernia? Ya. Pokoknya yang gampang-gampang praktekin. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus nyari-nyari. Apa bener ya begini? Apa bener ya begini? Nggak mau. Praktekin dulu. Praktekin dulu. Oh enggak, cebok alat kelamin ibu diminumin ke semua anak. Soleh semuanya. Ya. Atau kalau mau lebih cepat lagi, namanya diganti soleh semua. Udah ada satu yang namanya Soleh ada. Ya udah, yang 8 ganti soleh. Satu soleha, yang satu soleh. Solehin. Iya. Ustaz. Banyak nadi. Oke? Cair 10M. Cair 10M. Amin. Cair 10M. Pasti. Cair 10M. Sip, terkabul. Saya humor ya Pak ya. Bu, saya humor ya. Jangan jamin hati ya. Saya humor. Ya, makasih ya. Makasih. Cililin. Wajik. Oh ya, enak banget. Makasih ya. 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 Kalau 10 anak normal semua. Kita kalah. 1, 3, 4. Tewas. Cus. Bos, duduk sini bos. Tinggal di mana bos? Kalimantan. Kesini sama siapa bos? Suami istri. Sehari-hari suaminya apa? Sehari-hari suaminya apa kegiatannya? Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Nih minyak. Sehari-harinya apa ibu kegiatannya? Bapak apa? Kesehariannya sederhana aja Pak, Ya. ngambil minyak di Pertamina. Jual Terus minyak di dijual. Pertamina. Enggak, ngambil minyak di Pertamina Taksir pakai itu kayak gimana? maksudnya kan kita antri minyak pakai motor tandir itu aja Pak.
Pak Haji itu mau kartu motor Tandir, nanti dia setelah diisi baru tak balik ke tempat jualan, disalin lalu diencerkan gitu. Oh, pakai botol-botol. Pakai Nggih, botol-botol. nggih. Benar itu aja ditaruh di botol-botol. Jadi Nggih. satu merek atau berapa merek? Premium doang atau Pertalite doang atau Dua aja. Pertamax doang? Dua aja pertama sama. Pertamax sama Pertalite. Solar Iya. nggak ada. Solar nggak ada. Itu aja dua itu aja. Nah itu udah berapa lama tuh usaha itu Pak? Barusan aja kan baru kan apa Sekitar Gitu. 5 bulan aja. Sebelumnya apa? sebelumnya Pak? Sebelumnya itu apa cleaning service. Cleaning service di Iya. mana? Pernah di bandara pernah 3 tahun, terus dia jadi porter bandara sekitar 25 tahun, terus alih lagi jadi cleaning service lagi bantu-bantu itu 3 tahun. Terakhir ya ini apa? Jual bensin. Iya benar. jual Nah kalau bensin. ibu apa kegiatannya? Saya kan untuk jual itu kan leang segala pucer-pucer itu nah Pak. Voucher, HP, Nggih, iya. isi ulang, Iya, kan satu Counter. tempat, nggih. counter. Ya, nggih. Jadi ibu yang jagain counter, Nggih. bapak yang jagain bensin. Ya, sama aja berdua tapi Oh berdua. Nggih. Tapi yang belanja ke Pertamina bapak. Iya. Nah ini kok tahu RDA siapa yang nonton YouTube dulu? Ulun sih ya Kak yang Apa? tahu duluan ulun. Bapak duluan. Saya duluan yang tahu duluan. Tapi duluan itu udah berapa bulan namanya? Apa? Udah berapa lama udah yang tahunya gitu. Tapi sekedar ngeliat. Nih pegang mic pak, pakai mic. Iya. Gimana? Sekedar ngeliat aja Pak. Oh, Bapak cuma lihat-lihat lagi YouTube. ngeliat. Oh ya, lihat, tapi nggak menyimak terlalu banyak gitu, nggak sampai habis. Nanti kebetulan lihat lagi. Tapi istri saya nggak tahu. Kalau saya diam aja, cuman agak terkesima juga waktu itu Pak. Apa? Agak terkesima gitu. Siapa yang Agak terkesima? tertarik. Saya gitu, tapi diam-diam aja dulu loh, nggak bilang sama istri saya. Terkesimasnya sih ya omongan Pak Haji karena kita ngelihatnya agak lucu gitu, senang gitu, tapi nggak nyimak sampai habis. Ya, nanti oh ini sayang keresimanya sedekah subuh, sedekah anak yatim, terus yang dia asuh bapak anak yatim itu di situ terkesima gitu. Yang agak lucu-lucunya itu ya biasa yang remas-remas. Jadi belum begitu yang remas-remas. Jadi itu yang bikin senyum sendiri gitu. Oh gitu. Nah, tahu-taunya selang berapa bulan istri saya nyimak, tapi lo lihat kan aja dulu. Tahu-taunya nyimak terus dia saban hari pagi siang pagi pokoknya kecuali Kok waktu istri tahu RDA dari mana? dia Dari nah, YouTube. ini Oh ketemu sendiri. Iya. dia ketemu Kan sendiri lihat-lihat itu dulu. waktu Baru itu saya 2 minggu aja saya Sendiri. lihatnya itu. belum ngasih tahu tapi dia dapat sendiri. Oh dapat sendiri. Iya dapat sendiri, nyimak terus waktu sholat baru dia istirahat, nanti nyimak lagi malam lagi. Tahu-taunya ngomong sama ulun, ajar ulun pernah juga nyimak gitu ya, dia ngajak berangkat gitu. Jadinya akhirnya sampai ke sini gitu Pak Haji. Oh jadi bapak nyimak gak ngasih tau istri. Enggak Istri ngasih. tahu sendiri. Tahu sendiri. Akhirnya ngomong. Akhirnya Ini ngomong. ada RDA. Iya. Saya udah nyimak Iya gitu. ya, Iya. di hati kon ya udah aja ulun. Kalau istilahnya ini sudah kepingin ya ulun kan sudah tahu juga. Ya mungkin ini sudah Allah yang sudah jadikan Temukan. jalan itu buat Iya. kita gitu. Jodohnya. Tinggi. Kan perjalanan jauh. Iya, Kalimantan lumayan. mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah perjalanan jauh ke Bogor. Kok nekat nih berdua? Gimana ceritanya? Itu Pak, istilahnya kalau untuk datang ke sini sih pertama ulun senang dengan Pak Haji, lihat YouTube-nya, terus akibatnya penasaran juga pengen jabat tangan langsung gitu sama Iya. Pak Haji. Ya yang lebih khususnya lagi kan silaturahmi sama anak-anak yatim, salam-salam sama Iya. anak yatim. Nah itu yang terkesima aja ulun, jadi kepengen lagi di sini Nyampe ya. sini kapan? Pon, Tadi Nyampe malam, tadi malam. jam 9 malam. Oh berarti udah lihat anak yatim dong? tadi malam. sembahyang Udah ikut tahajud? Nggih. Nggih. Seneng dong lihat anak yatim? Alhamdulillah, senang. alhamdulillah. Tahajud. Nggih. Nggih. Oh. Nah, gitu. Itu untuk apa? Bos kalau boleh tanya nih, bos jadi lahir aslinya di mana? Lahir asli? Kalimantan. Kalimantan. Kalau Iya. ibu Sama Kalimantan. lahir, Ya Kalimantan Selatan. lahirnya. Iya. Oh bapak Kalimantan Tengah. lahirnya. Kuala Kapuas nggih. Oh, nah ini bisa ketemu jodohnya di mana ini ketemu? Ketemu jodohnya Lagi ngapain? Berdua kok bisa ketemu? waktu jodohnya sih saya kan masih cleaning service Pak di suatu perusahaan. Dia ini ada punya pengarangnya kakak, kakaknya sendiri dari kampung dia ini datang ke tempat kakaknya, terus
kakaknya itu kan udah lama kenal baik sama saya. Agak satu gang rumah gitu, satu jejer rumah. Nah disitulah kenalnya gitu. Oh kenalan di gang. Nggih. Satu Oh ngepet tonggo. ya satu RT lah ibaratnya, satu RT. Jadi lebih kenal kakaknya dulu daripada dia. Bos lahir tahun berapa? Tahun 1972. 72. Ibu lahir tahun 78. 78. Jadi anak berapa sekarang? Anak sekarang laki-laki 2. Tiga. Anak perempuan 1. Anak pertama laki perempuan. Laki-laki. Kegiatannya apa? Sudah itu bawa gojek roda 2. Udah berkeluarga. Roda 2 sudah berkeluarga. Tapi Nomor belum 2, Nomor 2 sudah berkeluarga juga. nomor 3. Belum, itu masih 10 tahun. 11-11an lah. 10 tahun. Oh jaraknya jauh. Jauh jaraknya, Bu. Oh iya. Nah ini jauh-jauh nih dari Kalimantan ke sini. Apa hajat yang utama kalau boleh tahu? Alhamdulillah untuk keluhan sih ke sini alhamdulillah enggak ada sih, Pak. Cuman kepengennya itu hajatnya itu dia tadi silaturahmi sama Pak Haji, silaturahmi sama anak-anak yatim. Kalau untuk hajat khusus ya siapa sih yang kada kepengen yang apa istilahnya kaya raya gitu. Nah, gitu. Sama saya ini kan pekerjaan dulu kan bawa kan apa panas-panasan lah istilahnya kan untuk ngambil minyak. Panas-panasan. Panas-panas kan Iya, biasa kan di sana tuh antri, Pak. Oh antri. Iya dong antri. Antri kan Oh berjejer nggak tuh. satu orang yang kayak gini. Banyak. Banyak. Sih, yang langsir minyak itu kan. Jadi Kan tempatnya kita beda-beda kan orang Malangsir tuh tempat jualannya kan beda-beda. Jadi kan ada incerannya. yang di sini yang encer, ada yang ke sana. Kan beda-beda, ada jalurnya yang ke Jadi sini. antrian ke tuh sana. bukannya langsung masuk di sini, bukan panjang dulu bisa Iya. setengah jam atau lebih Iya. baru Kalau nyampe yang kita di bisa sini. sejaman lah lebih. Karena dulu kalau mau keluar ya tinggal lah kada aja, aduh nggak bisa lagi ngelangsirnya olehnya. Antri keluar. lagi dari Iya, awal. antrean, ya. Jadi ya nekat lah. Nah itu Oh, Pertalite panas-panas. Bapak beli berapa per liter di Pertamina? Pertamina itu 10. 10.000. Iya. Nah nanti Bapak jual berapa tuh 12 di, ya. di kios 12. Bapak? 12. 12. Kiosnya juga masih bukan hak milik, Pak. Apa? Disediakan itu bayar 600 satu bulan. 600.000. Iya. Iya, satu bulan. Nah Bapak memang tinggalnya di mana? Ah. Gak deket kios itu? Dan di kios itu. Jauh? Enggak juga dekat ya. Hah? Dekat aja. aja. Oh dekat. Iya. Jadi kalau Bapak mau tidur pulang itu bensin dibawa pulang apa tetap di situ Enggak, aja? tetap aja di Tetap situ. aja di situ, aman aja. Oh aman. Oke. Iya. Oh iya. Cuma ulun kasih itu pakai sapu di belakangnya. Oh iya sapu lidi. Iya, Sapu aja. orang baik. Oleh kasih itu kan oleh anu Pak Haji kan dikasih itu dibilangnya nggak apa-apa aja. Kan kasih aja kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, Alhamdulillah aman. aman-aman aja. Nah bisa gak Bapak sama Ibu, saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus hajatnya terkabul cair Siap. 10 miliar. Siap, Amin, siap. amin. Gimana caranya Pak Haji? Yaitu tadi yang sifat 18 masih Oke, ada siap. gak di Bapak dan Ibu Oke. kalau boleh tahu? Ya, Mana kertasnya? memang masih ada nih. Masih ada sih, Pak. Kita sih kendalanya sedikit aja, Yang Pak. mana coba dari 18? Coba lihat Pak. Dari 18 yang mana? Ada yang punya masih anak-anak, kita kan di rumah itu ada bertiga aja, Pak, tinggal sama anak saya yang 10 tahun itu. Nah, yang laki-laki Yang itu. lainnya kan udah pisah semua. Nah, jadi kadang-kadang anak itu bangun lambat, bisa, ayo bangun cepat ini mau sekolah nih, udah jam berapa? Akhirnya lambat, aku ngantar. Cerewet jadinya, Dia cerewet ngomel-ngomel. jadinya. Apalagi pokoknya di anak itulah yang kendala-kendalanya nanti dia main atau gimana. Kenapa nggak ditaklukin pakai ilmu RDAY? Ajarin. Loh, Mika ambil. Taklukin anak pakai ilmu RDAY. Taklukin. Nih, taklukin. Nih, liatin, perhatiin. Taklukin. Iya Pak, ketika anak saya setiap hari main game terus, Nah, itu suruh sholat itu susah Pak. makan aja sulit suruh makan. Ya suruh makannya susah Pak. Iya, susah. Apalagi beres-beresin piring-piringnya ke dapur, susah Pak. Kalau dipanggil tuh meresponnya lama. Iya benar. Meresponnya itu kalau dibilang dipanggil gitu lama meresponnya. Siapa juga kita nyanyi terus marahin anak-anak juga kita kasihan. Takutnya kita juga dosa ya. Iya. Akhirnya saya pakai ilmu Pak Haji. Mah udah bikin air cebokan, bangun tidur, nanti mama sebelum pipis cebok. Doanya sama biasa dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
dan hasilnya anak yatim kadang BP binaan dari Bapak Isuanto bin Suwondo, saya bikin air cebokan untuk anak saya supaya nurut, manut, katut, soleh, mau belajar, tidak main game terus, tidak malas, dan berprestasi di sekolah. Alhamdulillah Bu, 3 hari semuanya beres. Kata Pak Haji kan 9 hari ya Pak Haji ya, itu 3 hari aja udah mulai bagus sampai sekarang. Itu saya udah lama banget, mungkin 2-3 tahun yang lalu saya gunakan itu, tapi sampai sekarang masih anak-anak masih continue, prestasi bagus, 98, 78, nggak ada yang namanya 8 atau 90 nilainya, semuanya bagus-bagus. Dari yang bungsu, yang anak yang kedua maupun anak yang pertama, semuanya oke. Prestasi dan rajin. Sekarang yang lagi nyetrika nyuci itu anak saya yang pertama. Ini orangnya prestasi aja Pak, juara 4. Nggak terlalu anu juga, cuma kan juara 4, kadang-kadang juara 3. Cuma ya itu tadi dibilangin itu agak mandel lah. Ya. Itu Nggak aja, langsung gitu, nggak kalau- langsung dikerjakan dia. Kerjakan ya. Nah itu aja orangnya prestasi sih. Dicoba itu Bu, pasti kita nyuruh aja. Ke warung dulu nih, beli gas, langsung dikerjain. Tadinya Bu boro-boro mau ngambil gas lama, sampai kita teriak-teriak dulu. Ya itu, Sama jadi membuat kita jengkel kan. Nah itu, Sedangkan kita lagi punya hajat, kata Pak Haji kan nggak boleh kepancing jengkel. iya. Nah itu Pak gendalanya di anak itu. Iya. Jadi kita kan kepancing jengkel tadi. Iya. Nah olehnya dia kan ngerjakannya lama itu. Iya. Nah Itu- Menaklukkannya dengan pakai ilmunya RDA yang udah dipraktekin sama Haji Marco lewat istrinya, bisa gak? Cara menaklukkan anaknya dengan meraktekin ilmu RDA yang dipraktekin sama istrinya Haji Marco ke anaknya. Coba terangin lagi, belum nyambung kali deh. Jadi Ibu bikin air cebokan itu, bangun tidur istri saya. Sebelum pipis ke kamar mandi, jadi airnya itu disemprot atau enggak pakai gayung, dicebok gitu, kemaluannya ditampung di baskom ataupun di ember. Jadi airnya itu untuk minum anak-anak saya. Anak saya suka makan kacang hijau, bubur kacang hijau, nah itu dicampur. Masak nasi juga dicampur. Terus misalnya untuk bikin bala-bala atau bakwan, airnya itu pakai itu, tuangnya setengah gelas buat ngaduk-aduk atau bisa goreng. Manjur Bu, manjur. Ya. Bisa bisa. praktekin Orang ya. juga, itu juga penakut. Naklukin anaknya begitu ya. Tidurnya nggak mau sendiri, ditemenin. Kalau sendiri cari, iya harus ditemenin tidurnya. Tadi juga berangkat ada mau salim, mau ikut. Makanya nanti ditaklukin pakai air cebokannya Iya, siap. istri. Oke. Kan anaknya ini mandiri yang bontot. Nah, Yang nomor 2-nya juga mandiri. Ini yang dahsyat nih Bu. Anak yang pertama masuk IPB tanpa tes. Jalur undangan. Sekarang anaknya kerja jadi pramugari. Coba bayangin. Saya mau Bapak dan Ibu coba praktekin ilmu karipan lokal. Bisa? Bisa. Pasti bisa. amin. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus hajatnya terkabul cair 10 miliar. Amin ya Allah, amin amin. Nah, Ya Allah. bisa gak Bapak dan Ibu bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pandan wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Bisa gak? Ulun sudah praktekkan ya. Sudah itu Pak? dipraktekkan Mbak. Udah. Udah. Oke. Oke. Jadi bangun bangun jam 00, Oke. bangun jam 00. senyum, Senyum, Senyum. mandi Mandi pandan, pandan. ya, Mandi pandan. baca Al-Quran. Sholat tahajud. Oke, baca Al-Quran. Nah baca Quran ini 12 juz. Oke. Belum sampai lagi, belum sampai. 8 aja. Hah? Baru 8. Baru 8. Oke. Masih kelancaran mungkin belum masih melancar. Soalnya baru Ayo bos, aja. makan cepetan bos. Nih ada EO. Nah maksud saya Bapak dan Ibu kalau udah 8 tuh udah modal. Oke. Harus 12. Ajarin bos, cara cepet bos. Biar bacanya 12 juz. Saya maunya bulan Juli cair 10 M. Amin amin. Amin. Ya, Ayo ajarin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa 8, Oke. itu kan tinggal gasnya nambah Iya. dikit gitu aja. Ya tadi Ibu percepat dengan melatih intonasi, dipercepat intonasinya. Ukurannya Ibu baca surat
Al-Kausar. Inna a'toina kal kausar. Pendek kan? Itu ditulis di Qurannya 1 baris setengah. 1 halaman itu kan 15 baris Iya. standar. Berarti kalau kita bisa baca 1 menit 10 kali inna a'toina, kecepatannya ukurannya kira-kira itu. Apalagi bisa 1 menitnya bisa 15 kali. Berarti Bapak Ibu bisa 1 juz itu 15 menit. Ya, ke situ. Betul. Oke. Kalau bisa 15 menit berarti sejam Ya. 4. jam. 1 jam 4 juz. Berarti 3 jam sudah. Jadi diukur. Baca. Kalau Ibu bacanya inna a'toina kal kausar. Enggak dapat 8. 3 paling. Iya. Ya, tapi bacanya harus ketukannya Agak dicepat. cepatkan. Iya. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sampai 1 menit dihitung. Coba kalau kita baca seperti ini tadi, inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Seperti ini 1 menit bisa 20 kali. Kalau nada seperti ini kita terapkan di bacaan Al-Quran, nanti akan terbiasa seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 1 napas 1 baris, 1 napas 1 baris, 1 napas 1 baris. 1 napas 1 baris. Jadi kayak inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. 1 napas. Tarikannya 1 napas. 1 baris, tarik 1 napas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 baris. 2 baris 1 napas. 1. Hah? Iya, 1 baris 1 napas. Ngukurnya begitu. Berarti kan 15 baris 15 napas. Nah, kalau kita bisa inna a'toina 1 napas, bisa ya? Bisa. Pasti. Coba. Kalau kita pelan nggak kuat. Iya. Kalau 1 napas, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. 2 inna a'toina 1 napas, abot. 1 napas saja. 1 baris 1 napas. Ngukurnya gitu. Pasti cepat. Bisa? Bisa. 12 juz. Pasti. 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 Sip. Nah, nanti Ibu tambahin sama Bapak sholat taubatnya 68 kali setiap hari. Oke. Bisa? Bisa. Yang 18-nya dari maghrib sampai isya. Oke. 18 salam. Oke. Nah, yang dominan dari 18, taruhlah 5 kali 10 berarti 50. Iya. Itu wajib dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya. Pak Haji, aku mau dikebut aja bisa boleh gak yang 50? Boleh. Yang penting dikerjain. Oke. Nah, terakhir Bapak sama Ibu bisa nggak bisa harus wajib tidak boleh ingat masa lalu. Oke. Masa lalu zaman pahit, masa lalu zaman susah, masa lalu zamannya nggak boleh. Iya. Mengingat yang dulu gitu. Ah, Mengingat yang dulu nggak pernah kayak itu. nggak boleh. Ya nggak boleh. Ingat orang yang dulu pernah pelit sama kita, nggak boleh. Tetangga yang kadang nggak boleh. Jadi Bapak natap ke depan aja, terus tatap ke depan, terus tatap ke depan fokus. Sambil 18 nggak boleh ada. Kalau saya boleh tahu nih, Bapak dari 18 yang dominan ada berapa coba? Tuh kertas tadi mana? Yang 18.
Coba lihat, Bapak ada berapa tuh dari yang 18? Ini memang kepancing jengkel ini. Satu. Apa? Ada lagi gak selain kepancing jengkel? cerewet. Ah, 3. Itu aja sih kayaknya. Kalau ibu? Ada berapa dari 18? Oke. Nah, mau saya nih, di bulan Juli ini, tanggal 1 Juli sampai 31 Juli, bisa gak ngilangin yang sifat 18? Amin, siap. Sebulan, saya kasih jangka waktu sebulan. Siap, siap. Biar cair 10 miliar tanpa kerja. Amin. Karena usia kita kan udah 50. Ya, ulun usia yang sudah masa tua lah istilahnya. Ya pengen sih dengan nyantai aja untuk urusan dunia dikurangin lah. Iya. Urusan akhirat lah. Iya. Ya harus agar bermanfaat untuk keluarga. Iya. Khususnya untuk apa anak-anak yang terdidik itu. Ya, sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya, siap. Paksain. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Siap. Paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah. Kabliat itu memang udah lama sih kita nggak pernah ulang, cuman karena almarhum ayah dulu pernah berkata jangan ditinggalkan sholat kabliat karena itulah istilahnya untung ibarat kita jualan itulah hasil untungnya kata bapak. Iya. Kalau kita Itu waras. aja nggak dapat ya Iya, biasanya kalau kalau jualan kita- nggak dapat untung gitu. Nah dulu waktu bapaknya ngomong gitu dikerjain nggak masih bos? Iya udah siap udah. Hah? Selalu kita pakai. Udah dikerjain? Ya sudah lama dipakai. Oh iya. Dipertahanin bisa gak? Oke. Dipertahanin, jangan sampai Ya. bolong. Siap. Siap, Apalagi oke. sudah memasuki masa-masa saya sudah umur begini lah. Nah. Iya, siap. Terus saya sudah terbiasa juga lah kalau Boleh, ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Amin. Ajarin, centongin duit cair 10 miliar. Dikasih uang duit namanya bagi. Jadi nanti ini jangan dipakai untuk pulangkan, Oke. simpen ya. Bahasanya Kalimantan Barat enggak juga ya. Oke, sama. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah, ya Kalimantan Selatan sama itu. Enggih juga. Enggih. Iya. Kalau Kalimantan tuh ya enggih kayak itu. Kalau dia boten. Enggih, om Enggih. boten. Muten ya enggih juga itu. Jadi ini disimpan, dipraktekkan untuk manggil teman-temannya dan saudara-saudaranya. Saudaranya berarti yang sesama dia Indonesia, teman-temannya yang ada di luar negeri, kita minta, kita hajatkan untuk wasilah, kita hajatkan aminnya anak yatim, teman-temannya dia datang ke kita. Datangnya dari mana? Allah saja. Allah yang atur. Kita berbuat dan kita mensugesti, mengafirmasi apa yang kita hajatkan. Ini ada teksnya, nanti Bapak Iya Ibu ada teksnya. kembangkan sendiri bahasa kalselnya yang enak seperti Iya, apa, panggilan yang enak terhadap uang ini apa, sesuaikan. Ya, contohnya, ini contoh. Ya kalau laki-laki. Dikembangkan lagi nanti Iya, ya. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nyentongnya ke Dalam. dalam. Tarik. Dalam. Ya, dalam. Nggak harus dipepetkan, rusak ntar, yang penting kena anginnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RCAY Kandang Gede, pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwono, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah, cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah ganteng datang ya. Oh iya diantar sama Ibu Sari. Iya. Saran dari Ganteng, Pak. Iya, saran dari Pak datang Sofyan. ya ganteng. Tadi nggak dapat uang yang bisa nganterin jadi Bu kamu Sari. datang ya ke rumah saya Nganterin. bulan ini, Itu aja. masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening.
undang ya, Assalamualaikum Pak Haji. datang ya, ajak ya Saya Rahmi kawan-kawanmu dari mana dengan saja, Ibu sebanyak yang dari Makassar. Mau pamit undang ya, karena nggak sempat pamit ajak tadi ya, sebelum datang pulang. ya kawan-kawanmu ke rumah saya bulan ini. Gitu aja sih Pak Haji. Diantar Dari sama mana oh iya saja diantar sama Ibu sebanyak Sari. Karena saran saya dari perlu Pak uang Iya, 10 saran dari Pak miliar. Sofian. Karena tadi Saya nggak perlu dapat uang 10 yang miliar bisa ya. nganterin jadi Ibu Setiap Sari. Yang Undang, nganterin. ajak, Itu aja. datang ya kawan-kawanmu ke sini ke rumah saya yang sebanyak. Paham ya? Diulang-ulang seperti ini, jangan sekali begini ya, ini berkali-kali, bisa kali, Suka-suka. suka-suka. Oh, jadi waktunya Intinya, kapan saja? kalau waktunya kapan saja. Gantian Sambil nanti lah. sholat, sambil nunggu Waktu. bensinnya. Ya. Tapi jangan di depan. Oh, iya. Penaruhan uang itu gitu ya, nggak bisa deh. Penaruhan Dompet boleh. Iya. Dompet dijaga biar tetap atau di tas aja gitu. tas juga. Itu boleh. bisa di laminating Jangan supaya dilaminating. oh iya. Tapi kalau pas nyimpennya nggak apa-apa, Kalau itu ditaruh- supaya nggak ketukar itu. Iya, taruh plastik aja. Oh, iya, Taruh enggak. plastik set. Oh iya, Tapi enggak. kalau pas praktek, pas seperti ini, Keluarin. Dikeluarin. lagi. Oh, iya, enggak. Ini kan taruh plastik. Plastik. lagi. Iya. Mohon maaf itu susunannya harus gitu. Susunannya Yang merah di atas. merah dan sesuai urutannya ini, Pak. Oke. Oh, Ganteng, ganteng, ganteng. Oh, gitu. Ini kan cantik-cantik. Oke. Bisa? Bisa. Paham ya? Iya. Praktek kan? Belum terima. Sip, silahkan ya. Bos, kasih satu centong lagi sama uang bibit satu-satu. Ada teksnya. Oh, maaf. Terima kasih. Simpan. Masalah terbangun, misalkan terbangun jam 10 atau jam 11, gimana? Mandinya tuh harus pas jam 00 atau gimana? Jadi kalau kebangun jam 10 atau jam 11, Nanti aja mandinya, nunggu jam 00. Ya, mesti jam 00. jadi apa atau yang Pak? Boleh tidur lagi atau nanti kebebasan lagi? Jadi nanti aja dulu lah. Kalau tidur lagi nanti kelewatan. Nanti Iya. kebablasan. Nah, apa berbelasan takutnya? Jangan. Kasih double. Alhamdulillah, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih. Boleh ya. Bapak nanti kalau misalkan jam 00 kurang 15 menit jangan tidur-tiduran. Nanti godaan setannya kuat. Bapak pasti zes. Iya. Lewat. Jangan. Bapak lawan. Lawan. Tahan. Udah jam 12 baru dah. Lawan. Mandi ritual. Terakhir pesan saya. Sebelum Bapak nanti meraktekin ilmu RDAY, yang dipraktekin yang gampang-gampang dulu. Yang gampang-gampang dulu. Ingat gak waktu Bapak sama Ibu dulu SD? Sekolah gak dulu SD? Sekolah. Lulus gak? Apa kata gurunya waktu ujian? Yang gampang-gampang dulu ya yang dikerjain. Iya. Nah Bapak yang gampang apa? Pak Haji kayaknya saya yang gampang nenen deh. Ya udah nenen. Nenen dulu. Yang gampang nenen, ya udah nenen. Sambil yang ini dikerjain. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang susah-susah dulu, maksain 12 juz itu kan susah tuh. Iya. Yaitu sambil dikerjain, tapi yang gampang-gampang yang romantis. Oke. Salah satunya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Oh, Bisa? Bisa. Pasti? Pasti. Cair 10M? amin. Cair 10M? Amin, amin. Kalau bisa harus punya pom bensin sendiri. Amin. Jadi duduk manis, duit datang. Amin, Sip, amin. terkabul. Cair ya. Oke. Centongin masing-masing ya. Di kiosnya masing-masing nyentongin. Terkabul ya. Pasti ya. Pasti, pasti, pasti. Boleh ya, Marbar?